Nah, kalau yang sekarang progres ML ke berapa ya? Week 9 kayaknya, minggu ke 9 atau 8 gitu. Gue nulis apa cerita pertama yang naik dari, jadi minggu ini tuh gue udah belajar pakai TensorFlow sih. Jadi kalau TensorFlow tuh kayaknya udah dijelasin ya sebelumnya, minggu sebelumnya. Ibaratnya dari yang sebelumnya mesti dari scratch, jadi cuma pakai NumPy doang untuk bikin neural network yang bisa back propagation sama forward propagation. Dengan TensorFlow itu ibaratnya nih tools yang bikin, kalau nggak salah istilahnya API ya, artinya alat yang bikin semua itu terotomatisasi lah, tinggal ngatur beberapa variabel atau parameter. Jadi benar-benar nggak perlu bikin neural network dari scratch lagi gitu. Dan akhirnya bisa melakukan eksperimen untuk, sebelumnya kan kalau bikin neural network yang dari scratch ya kompleksitasnya terlalu tinggi, akhirnya ujung-ujungnya cuma sanggup bikin yang cuma bisa linear regression gitu-gitu. Nah kemarin udah mulai advance nih, kemarin udah mulai bedain gambar kucing sama anjing, dan itu butuh ribuan sets of data gitu supaya bisa menghasilkan, pakai ribuan data maksudnya gambar-gambar anjing sama kucing ada ribuan, untuk bisa ngasih hasil yang akurasi yang baik dalam prediksinya sekitar 90% ke atas lah. Atau kemarin juga bikin neural network buat bedain alfabet gitu, jadi tulisan tangan alfabet A sampai Z, bikin neural network untuk bisa bedain mana A, mana B, mana C, dan Z, dan seterusnya gitu. Itu sih. Jadi akhirnya gue berkecimpung dengan data yang ribuan di situ, puluhan ribu malah. Dan di situ akhirnya tahu kalau untuk neural network yang mengolah data segitu banyak ya, ternyata sekali ngetes maksudnya dengan parameter yang tertentu ya kan, kita supaya hasil tesnya akurasinya makin bagus, kita bisa ngubah parameternya, kayak loss functionnya diubah, stepsnya diubah, maksudnya learning rate-nya diubah, atau yang diubah lagi misalkan apa aja lah, layernya ada berapa diubah gitu-gitu, convolutionnya diubah. Itu kan kita bisa coba-coba gitu. Tentu bukan cuma coba-coba recklessly trying ya, tapi kita punya pemahaman yang cukup terhadap cara kerja neural network untuk bisa nentuin dan punya intuisi kayak oke nya yang ini yang bisa diubah dan enaknya begini gitu. Tapi anyway, intinya untuk training dari awal sampai kelar aja yang datanya puluhan ribu itu bisa makan waktu 15 menitan gitu. Datanya puluhan ribu dan satu gambar itu ada puluhan ribu gambar, dan satu gambar mungkin berapa kilobyte lah, tapi intinya itu bisa 15 menit gitu. Sementara kita mau ganti parameter kan kalau bisa banyak gitu, tapi karena satu kualitas aja bisa 15 menit, jadinya di situ jadi lebih aware dengan percobaan-percobaan yang dilakukan gitu, karena sekalinya nyoba kan bisa resource waktunya banyak nih 15 menit, jadi nggak bisa sembarangan, mesti dipikirin dulu itu sih. Dan akhirnya kemarin frustasi juga gue pas ngerjain yang apa ya, yang lupa lah pokoknya ada gitu, intinya tugasnya mesti 90% akurasinya dan nggak nyampe tuh, cuman berapa gitu, padahal udah 30 menit, 30 menit, dan wah itu gila sih rasanya, frustasi banget gitu, udah nunggu 30 menit nggak berhasil, jadi mesti mikirin gitu frameworknya. Jadi itu tuh frustasinya di situ sekarang, di bagian menunggu. Dan sebenarnya menunggu mah enak-enak aja kalau yang sabar ya, atau bisa ngerjain yang lain, tapi gue tuh kayak sembari nunggu tuh kayak nggak sabaran, itu jadi selalu pengen lihat kayak seharusnya kan bisa sambil baca buku atau sambil kerjain course yang lain gitu kan, tapi gue kayak nggak sabaran, jadi anjir pengen pengen lihat terus progresnya gitu. Jadi gitu, itu masih perbaiki juga sebetulnya untuk lebih sabar dan lebih, ya kalau nggak ada yang bisa dilakukan ya coba yang lain lah, jangan dilihatin mulu gitu, karena nggak berkontribusi apapun juga itu. Terus apa lagi catatannya,
Itu sih. Sama sekarang mungkin juga di luar bukan di luar progres gue ini juga ada band-bandan juga gitu, jadi mesti belajar machine learning sama ngeband sih. Itu lumayan, sebenarnya nggak terlalu membebani, cuman karena dua-duanya gue nggak jago-jago amat gitu. Ngeband nggak tampil lah, sama merekam lagu gitu, dua-duanya gue nggak jago-jago amat, jadi kayak sebenarnya beban kerjanya nggak gitu berat, dua-duanya masih bisa dihandle lah, tapi karena dua-duanya gue nggak jago-jago amat jadi kepikiran gitu, anjir bisa nggak ya ini ML nih kurseranya kelar atau terus bisa nggak ya band-bandan ini tampilnya besok oke gitu, takut aja sih. Tapi gue juga sejujurnya ada terinspirasi sama, gue lagi baca biografinya Elon Musk gitu kan, dari Walter Isaacson, dan ternyata dia hardcore banget, jadi gue kayak yang gue begini juga ngerasa kayak anjing gue pengen hardcore juga lah, maksudnya ya udah kerjain aja apa Coursera-nya, machine learning-nya di push, bandnya juga di push gitu, terinspirasi gitu. Cuman ya itulah, kita lihat lah sampai kapan gue bisa bertahan sebelum burn out. Tapi enggak lah, gue cukup disiplin lah beristirahatnya, mencoba untuk disiplin karena sering begadang juga sih akhir-akhir ini. Cuman itu sih, gue ini belajar kesabaran untuk machine learning. Oke, gitu aja.